Selamat pagi, di sini saya menjelaskan tugas presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftah Husnul Khotimah dari kelas MJ503 dengan NIM 2402010204 dengan program studi manajemen PJJ S1. Saya akan menjelaskan tugas presentasi yaitu tugas terstruktur hukum bisnis dengan judul Analisis Hukum dan Dampak Bisnis pada Kasus Penarikan Produk Obat Nyamuk Hit oleh PT MM. Yang pertama, saya akan menjelaskan studi kasus yang akan diangkat terlebih dahulu, yaitu produk obat nyamuk bermula pada tahun 1996 diproduksi oleh PT MM yang terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Obat nyamuk merek Hit mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk di kelasnya. Selain di Indonesia, Hit juga mengekspor produknya ke luar Indonesia. Obat anti nyamuk Hit yang diproduksi oleh PT MM dinyatakan ditarik dari peredaran karena menggunakan zat aktif proposur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian dalam hal ini Komisi Pestisida telah melakukan inspeksi di pabrik Hit dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung. Hit yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan proposur tetapi juga diklorvos atau zat turunan klorin sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk Hit dinyatakan berbahaya yaitu jenis Hit 2,1A atau yang lebih dikenal dengan jenis semprot dan Hit 17L yaitu Hit cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT MM ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk Hit. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu, apakah kasus tersebut termasuk perkembangan bisnis yang layak atau tidak? Kalau layak, jelaskan alasannya, dan kalau tidak layak, jelaskan alasannya. Menurut pandangan saya, tidak layak untuk perkembangan bisnis, karena PT Magarsari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan dua zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanya sebuah klaim dan penarikan produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena produk tersebut masih ada di pasaran. Yang kedua, bagaimana peran pemerintah atau instansi terkait dalam menangani kasus tersebut? Jelaskan prosedur penanganannya. Jawaban saya yaitu prosedur penanganan dari pemerintah. Yang pertama, pengawasan regulasi. Yang kedua, penghentian produksi. Yang ketiga, penegakan hukum. Dan yang keempat, edukasi pabrik. Kemudian prosedur penanganan kasusnya, pengaduan dan inspeksi, pengujian produk, pencabutan izin, dan penarikan produk. Kemudian ada penegakan sanksi. Perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau pencabutan izin usaha. Selain itu, kasus ini dapat dilanjutkan karena hukum jika ditemukan pelanggaran berat. Yang terakhir, pemantauan dan pelaporan. Setelah tindakan penarikan dan penghentian produksi, pemerintah melakukan pemantauan berkala untuk memastikan pelanggaran serupa tidak terulang. Yang selanjutnya adalah, apa saja yang dilakukan oleh pengusaha setelah dinyatakan usahanya ditemukan ada praktek bisnis yang kurang sehat di perusahaannya. Jelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan. Menurut saya, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh perusahaan antara lain, menghentikan produksi dan distribusi produk berbahaya, menarik produk dari pasaran. Ini tercatat pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang penarikan obat dan makanan yang berisi setiap produk yang membahayakan kesehatan masyarakat wajib ditarik dan dimusnahkan dengan pengawasan pemerintah. Kemudian, melakukan reformasi internal, berkomunikasi secara transparan dengan pabrik, mengganti atau memperbaiki produk, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Selanjutnya yaitu bagaimanakah caranya produk yang sudah dipasarkan di tengah-tengah masyarakat untuk ditarik kembali karena tidak layak untuk digunakan. Jelaskan prosedurnya. Menurut saya, prosedur penarikan produk yang sudah disebarkan di masyarakat yaitu melakukan pengumuman kepada masyarakat melalui media massa dan platform digital mengenai bahaya produk penarikannya, melakukan koordinasi dan menginstruksi distributor dan pengecer untuk menghentikan penjualan produk, menyediakan lokasi pengembalian untuk memudahkan konsumen mengembalikan produk, memusnahkan produk yang sudah ditarik sesuai regulasi lingkungan, melaporkan proses penarikan pada pemerintah dan otoritas terkait sebagai tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, bagaimana pengaruh pada praktek bisnis perdagangan dalam kasus ini, baik di lingkungan dalam negeri maupun di lingkungan luar negeri atau internasional. Jelaskan efek negatif yang terjadi di dalam negeri dan internasional. Untuk efek negatif di dalam negeri yaitu kehilangan kepercayaan konsumen karena dampak buruk yang diakibatkan oleh produk tersebut, kerugian finansial yang terjadi di perusahaan karena produksi produk yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Dan yang terakhir, penurunan citra industri. Kemudian efek negatif yang terjadi di luar negeri itu ada merosotnya kegiatan ekspor karena produk yang terlibat dalam pelanggaran standar internasional menyebabkan penurunan permintaan di pasar luar negeri. Kemudian pemutusan kerjasama dagang dan yang terakhir adalah citra nasional ataupun citra internasional yang tercemar. Di sini saya menggunakan beberapa referensi untuk menjawab kasus yang saya angkat tadi, yaitu mulai dari WHO mengenai informasi bahaya pestisida seperti diklorvos dan proposur bagi kesehatan manusia, berita yang memuat tentang PT MM, kemudian ada
dari kutipan buku yaitu Walter Phillips tahun 2000 tentang marketing management, kemudian ada peraturan Komisi Pestisida di Indonesia, kemudian ada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973 tentang pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida, dan yang terakhir ada pengaturan Kepala BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang penerangan obat dan makanan. Sekian dari saya, terima kasih.